Di sebuah kota yang tak begitu besar, ada dua sosok penjual nasi goreng yaitu Tung Tung Sahur dan Danis Dontol. Tung Tung Sahur terkenal sangat ramah. Bukan hanya itu, dia selalu tersenyum. Ketika pelanggannya datang, menurutnya jualan itu bukan hanya untuk mencari uang, tapi melainkan menambah wawasan bertemu dengan orang yang sebelumnya dia kenal. Danis Dontol pun awal hanya sedikit iri melihat jualan Tung Tung yang ramai, tapi lama-lama diingin berbuat jahat. Dan ternyata benar, dia langsung menelpon Baridin. Karena Baridi terkenal bisa melakukan apa saja, asal ada bayarannya. Halo Din, ada kerjaan nih buat kamu. Kerjaan apa? Danis Dontol pun ingin berbuat jahat. Dia ingin Baridin membeli nasi goreng Tung Tung. Lalu nanti berpura-pura kalau di nasi gorengnya ada kecoa, supaya terlihat tidak higienis atau terlihat jorok. Oke, asal bayarannya besar. Baridin pun sedang menyiapkan kecoanya. Dia sudah memasukkan kecoa ke dalam botol, karena nanti pas ketika dia makan di warung Tung Tung, dia akan mengeluarkannya dan akan berakting seperti ketakutan kalau di tempat makanannya ada kecoa. Akhirnya Baridin datang di tempat jualannya Tung Tung, dan Tung Tung pun menyapa Baridin. Hai Din, kemana aja nih? Kamu baru kelihatan lagi. Kayaknya banyak bisnis nih. Lalu akhirnya Baridin pun siap memainkan perannya. Ada kecoa. Akhirnya pagi pun tiba. Berita tersebar begitu cepat bahwa Tung Tung penjual nasi goreng yang terkenal enak dan higienis ternyata jorok dan kotor karena di nasi goreng terdapat kecoa. Oh my god. Sepanjang jalan di pasar Tung Tung banyak mendapat kecaman. Tutup saja kedai nasi gorengmu karena jorok dan tidak higienis. Lalu Tung Tung pun berjalan sambil menunduk. Malam pun tiba. Tidak ada satu orang pun yang datang ke warung Tung Tung untuk membeli nasi gorengnya. Dan di seberang Danis Dontol terlihat senang lalu berkata, Rasakan akibatnya. Makanya jangan coba-coba melawan aku. jualan Danis Dontol pun terlihat sangat ramai dan banyak pembelinya. Karena yang biasa beli nasi goreng di kedai Tung Tung, sekarang pindah ke kedai nasi goreng Danis Dontol. Setelah tragedi sabotase yang dilakukan oleh Danis Dontol, kini Tung Tung bangkrut dan mulai dari awal lagi. Dan dia sedang mencari modal untuk membuka usahanya kembali. Semoga lelahku menjadi lila. Lihat Bu, ini hasil hari ini. Dan uang yang kemarin gabungin ya Bu, sama hari ini. Soalnya aku mau beli alat-alat jualan lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas rizkimu untuk selama ini. Aku akan lebih hati-hati menjaga harta yang engkau berikan, dan aku akan memulai usaha jualanku kembali. Sore-sore gini, enaknya makan mie bakso. Ayo semuanya makan. Setelah Tung Tung selesai bekerja, dia pun mampir di kedai mie bakso. Di satu sisi, balerina Cappuccina pun sedang mencarinya. Karena ada yang ingin dia bicarakan. Serius. Dan tidak lama kemudian, balerina Cappuccina pun sampai. Hei, aku cari kamu kemana-mana, gak taunya ada di sini. Aku mau ngomong serius loh. Oh ya udah, kita makan aja dulu. Bang pesan satu lagi bang. Akhirnya Tung Tung Sahur dan balerina Cappuccina pun sedang memakan mie bakso bersama. Mereka sangat lahap. Dan setelah itu balerina pun melanjutkan percakapan yang sempat tertunda. Oh iya, aku mau melanjutkan percakapan tadi. Ibuku bilang kapan kamu melamar aku? Kalau bisa ibu bilang kamu bulan depan sudah harus melamarku. Karena kalau nggak nanti aku mau dijodohkan. Itu sih terserah kamu. Kalau kamu mau sama aku ya, kamu harus berjuang. Akhirnya sudah 1 bulan, Tung Tung Sahur berjualan nasi goreng. Jualannya pun langsung ramai, pelanggan yang dulu kini mulai datang kembali. Bukan hanya itu, karena memang masakan Tung Tung Sahur sangat enak, bisa dinikmati semua kalangan. Namun tetap saja Danis Dontol masih belum kapok, karena dia belum mendapatkan karmanya. Dia melihat dari kejauhan kalau jualan Tung Tung sangat ramai, dan dia pun sambil menggumam merencanakan sesuatu. Tung Tung Sahur pun pulang
dan dia sedang menghitung uang hasil jualannya dan tabungannya karena esok harinya dia akan membeli cincin untuk melamar balerina Cappuccina. Alhamdulillah ya Allah, uangnya sudah kekumpul. Semoga besok acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Tolong saya Mbak. Kamu mau minta tolong apa? Tolong kirimkan sesuatu ke Tungtung Sahur Mbak. Gara-gara dia dagangan saya sepi. Oh, jadi kamu mau dia celaka? Tapi kamu harus tahu, setiap perbuatan pasti ada balasannya. Apa yang sekarang kamu senam, kelak itulah yang kamu tuai. Jika kamu sayap, aku akan mengirimkan bola api. Tapi kamu sudah tahu kan akibatnya. Apa yang kamu perbuat, pasti ada balasannya. Tungtung Sahur pun seperti biasa. Setelah sholat, dia selalu membaca Al-Quran, namun dia tidak sadar jika Danis Dontol menyuruh dukun Berbur Patapim untuk menyantetnya. Ya Allah ya Rob, tidak ada sesuatu yang sulit bagimu. Mungkin sulit bagi kami. Tidak ada yang susah bagimu. Mungkin susah bagi kami. Tidak ada sebab dan musabab selain sebab dan musabab darimu ya Allah. Engkau yang maha membolak-balikan sesuatu perkara. Semoga hamba selalu dalam lindunganmu. Amin. Hanya sedikit pesan, apapun yang kamu perbuat, pasti ada balasannya. Setelah selesai sholat Tungtung Sahur pun lanjut menonton TV. Dan seperti biasa, jika ada waktu, dia selalu berkumpul dengan teman-temannya. Dan dia juga ingin memberitahu kepada temannya, kalau besok dia ingin melamar balerina Cappuccina. Dan mereka pun sudah berkumpul di pos ronda, tempat biasa mereka berbagi cerita satu sama lain. Dan tidak sampai di situ, mereka pun lalu memancing di danau dekat pos ronda. Dan salah satu dari mereka mendapatkan ikan, lalu ikan itu pun dibakar. Namun mereka tidak sadar jika di danau itu ada penunggunya, dan tidak lama kemudian muncullah sosok hantu perempuan. Wah, kayaknya cincin ini cocok nih kalau dipakai di jari balerina Cappuccina. Semoga dia senang menerimanya. Gimana menurut kamu? Cocok tidak? Kalau tidak cocok, nanti aku tukar lagi. Ini cocok kok buat aku. Akhirnya mereka pun menikah dan dihadiri oleh banyak orang dari teman dan kerabat dekatnya. Mereka sangat bahagia dan mereka pun melanjutkan untuk berbulan madu. Di perjalanan mereka sambil tersenyum merasa bersyukur karena untuk sampai di titik itu, mereka penuh dengan perjuangan. Mereka pun akhirnya sampai di villa, tempat mereka untuk berbulan madu. Enak banget masakan ini. Ternyata kamu pinter masak ya? Gak juga kok. Ini mamah aku yang ngajarin aku masak. Tapi kalau kamu suka, syukur deh soalnya. Kata mama masakan aku sering asin. Kalau buat aku sih segini pas. Oh ya, kayaknya malam ini hawanya dingin banget. Perasaan kayak merinding gitu. Apa mungkin ini perasaan aku aja? Oh, kirain aku aja yang ngerasain. Tapi bener kok, dari pertama datang kayaknya villa ini dah lama gak ditempatin. Dan benar ketika mereka asik mengobrol, lalu tiba-tiba muncul hantu suster penunggu villa. Namun mereka berpikir itu mungkin halusinasi mereka. Karena seharian penuh ini, mereka sangat kecapean. Setelah selesai makan, mereka duduk di ruang tengah sambil menonton acara TV yang berjudul Tungtung Sahur dan Balerina Cappuccina sambil tertawa-tawa. Namun kemudian tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam karena channel TV berganti sendiri menjadi gambar sosok hantu wanita di tengah-tengah kuburan. Mereka pun ketakutan dan teriak sambil berpelukan. Dan tidak lama kemudian, mereka berdua lari menuju ke kamar. Dan di villa itu, bukan hanya hantu perempuan saja, namun masih banyak hantu lain. Dan tiba-tiba, hantu pocong pun muncul dari pojok dinding. Ternyata villa yang mereka tempati itu bekas kuburan. Mereka pun sudah di kamar sambil memegang selimut sambil ketakutan. Dan karena kelelahan, mereka pun akhirnya pingsan. Pagi pun akhirnya tiba. Mereka berdua pun bangun.
Dan inilah akhir cerita dari perjalanan kisah si penjual nasi goreng Tungtung Sahur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe.